Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Perkenalkan, nama saya Berlian Telamanua dari kelas manajemen 7E sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama, dan adapun rekan saya Rofiko Hanumrao sebagai pemateri yang kedua, dan rekan saya bernama Adriansyah Simatupang sebagai pemateri yang ketiga. Adapun maksud dan tujuan dari video pembelajaran ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan, yang dimana judul materi kami adalah analisis profitabilitas. Untuk mempersingkat waktu, masuklah kita pada materi yang pertama, yaitu definisi profitabilitas. Analisis profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Jadi analisis profitabilitas ini merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan maupun keputusan perusahaan. Jadi profitabilitas ini merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian yang sangat penting. Karena untuk dapat berjalannya suatu perusahaan itu, perusahaan tersebut harus berada dalam keadaan yang memang menguntungkan, tanpa adanya keuntungan ataupun profit. Maka sulit untuk perusahaan menarik modal dari luar. Jadi intinya, profitabilitas ini artinya tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi analisis profitabilitas ini akan melihat seberapa mampu sih perusahaan ini menggunakan aset serta modalnya untuk menghasilkan keuntungan ataupun profit semaksimal mungkin. Intinya, semakin tinggi rasio ROA menunjukkan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ROA-nya, maka semakin baik. Artinya, perusahaan ini mampu memanfaatkan aset-aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan yang memang setinggi-tingginya. Jadi, yang kedua, fungsi ataupun kegunaan analisis profitabilitas. Yang pertama itu mengukur aktivitas manajerial manajemen, yang dimana manajerial itu bertanggung jawab terhadap pemilihan pembiayaan, investasi, maupun keputusan operasional. Jadi analisis profitabilitas, terutama return on invest capital, ini bermanfaat untuk mengukur efektivitas manajerial pada penggunaan modal yang diinvestasikan. Jadi ROIC ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan manajemen ini untuk meningkatkan keuntungan perusahaan ini sudah lengkap atau belum. Kemudian fungsi yang kedua, mengukur tingkat keuntungan perusahaan, yang dimana rasio ini yang akan menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan. Dalam membuat keputusan investasi, para investor itu perlu mengamati profitabilitas sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting. Karena dengan adanya profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sebagai investor yang merespon sinyal positif tersebut, dan nilai ataupun value perusahaan itu tersebut akan meningkat. Baik, perkenalkan nama saya Rofiko Hanumrao, NIM 0506203184, kelas manajemen 7E. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa manfaat dan tujuan dari rasio profitabilitas, yang dimana menurut Kasmir tahun 2018 maupun tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan dan bagi luar perusahaan, yaitu yang pertama, kegunaannya yaitu untuk mengukur atau menghitung laba yang didapatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu satu periode, yang dimana maksudnya itu dengan menggunakan rasio profitabilitas kita bisa mampu mengukur atau menghitung laba yang didapatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu satu periode.
Dan yang kedua yaitu untuk menilai bagaimana posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Maksudnya gini, dengan menggunakan rasio profitabilitas kita bisa mampu atau bisa menilai bagaimana sih posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang gitu. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, yang dimana menurut Kasmir tahun 2019 faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas ini antara lain yang pertama yaitu margin laba bersih, yang dimana margin laba bersih ini yaitu rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Dan yang kedua yaitu perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva ini ialah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Dan yang ketiga yaitu laba bersih, yang dimana jumlah uang tersisa setelah semua biaya dan pengeluaran telah dikurangkan dari pendapatan kotor. Dan yang keempat yaitu penjualan. Penjualan yaitu kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen. Dan yang kelima yaitu total aktiva. Yaitu total aktiva ini jumlah nilai dari seluruh aset kekayaan yang dimiliki perusahaan, lembaga keuangan, ataupun individu. Dan yang keenam yaitu aktiva tetap, yang dimana aktiva tetap ini aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi ataupun penyediaan barang dan jasa. Dan yang ketujuh yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar ini ialah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Dan yang kedelapan yaitu total biaya, yang dimana total biaya ini ialah jumlah keseluruhan dari pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel yang dikeluarkan perusahaan. Dan kesimpulan dari semua ini ialah faktor-faktor tersebut masing-masing mempunyai peran penting dalam menentukan hasil perolehan profitabilitas. Baik, saya Adrian Sasimatupang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kami. Rasio profitabilitas terdiri dari 5 jenis. Ini dikatakan oleh para ahli juga, yaitu menurut Harry. Ia mengatakan ada 5 jenis, yang mana 5 jenis itu adalah yang pertama return on asset, yang kedua adalah return on equity, yang ketiga adalah margin laba kotor, yang keempat adalah margin laba operasional, yang kelima adalah margin laba bersih. Perlu kita ketahui juga bahwasanya yang paling penting, yang sangat penting terhadap rasio profitabilitas itu dikatakan oleh Raymond Budiman bahwa ada 2 rasio yang amat sangat penting dalam analisis profitabilitas. Dia mengatakan bahwa 2 rasio penting ini adalah yang pertama return on asset dan yang kedua adalah return equity. Ini yang amat sangat penting dalam analisis profitabilitas. Maka rasio return on asset, rasio yang pertama itu dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Saya ulangi lagi, rasio return on asset itu dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Kita bisa lihat bahwa semakin tinggi rasio, apabila semakin tinggi rasio return on asset, ia menunjukkan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas perusahaan itu. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio return on asset, maka semakin baik. Artinya
perusahaan mampu memanfaatkan aset-aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, menghasilkan keuntungan sebaik-baiknya, yaitu rasio kedua, rasio return on equity. Di sini dapat kita lihat dengan cara dihitung, dengan cara membandingkan laba bersih dengan total ekuitas perusahaan. Di sini membedakan return on asset dan return equity adalah mereka sama-sama membandingkan laba bersih, tapi return on asset di sini dia laba bersih dibandingkan dengan total aset, sedangkan return on equity di sini laba bersih dibandingkan dengan ekuitas, Di sini dikatakan atau dijelaskan juga bahwa semakin tinggi return on equity juga menunjukkan tingkat profitabilitas dalam perusahaan itu, bahwasanya perusahaan yang semakin baik. Return on asset dan return equity ini apabila tingkatnya menunjukkan tinggi, dua rasio ini menunjukkan bahwasanya perusahaan dalam keadaan sehat. Sebagai contoh, kita beri satu contoh, yaitu sebuah perusahaan memiliki laporan keuangan sebagai mana yang akan saya sebutkan, yaitu di sini kita akan menghitung dengan hitungan miliar. Sebuah perusahaan memiliki total aset 100 miliar, total utang 60 miliar, total ekuitas 40 miliar, penjualan 50 miliar, total biaya 40 miliar, dan laba bersih adalah 10 miliar. Baik, kita akan menghitung atau melihatnya dengan rasio return on asset, yaitu laba bersih yang saya katakan tadi adalah 10 miliar. Laba bersih perusahaan 10 miliar, lalu akan dibagi dengan aset yang mana saya katakan tadi aset itu adalah 100 miliar. Jadi 10 miliar dibagi 100 miliar, dia akan dapat 0,10, lalu kita kali 100% menjadi 10%. Artinya dengan aset 100 miliar, dengan total aset 100 miliar, perusahaan mampu memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan sebesar 10%. Saya ulangi lagi, perusahaan mampu memanfaatkan memanfaatkan aset-aset untuk menghasilkan keuntungan sebesar 10% dari total aset 100 miliar tadi, yakni setara dengan 10 miliar. Sedangkan return on equity di sini kita akan melihatnya juga bahwasanya tadi saya katakan laba bersih adalah 10 miliar dan total ekuitasnya adalah 40 miliar. Maka kita bagi, yaitu 10 dibagi 40, 0,25 dan dikali 100%, maka ia menjadi 25%. Artinya perusahaan mampu memanfaatkan dana pemegang saham atau ekuitas sebesar 40 miliar untuk menghasilkan keuntungan sebesar 25% atau sebesar 10 miliar. Baik, sekianlah penjelasan materi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, itulah tadinya pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul analisis profitabilitas.
Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu analisis profitabilitas ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan analisis laporan keuangan lainnya. Yang pertama itu fokus pada laba bersih yang memberikan gambaran langsung tentang kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, dapat membantu mengidentifikasi tren laba dari waktu ke waktu, memberikan wawasan tentang keberlanjutan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, memungkinkan perbandingan efisiensi operasional antara perusahaan dalam industri yang sama. Kemudian yang keempat, memungkinkan evaluasi kinerja manajemen dalam mengelola laba perusahaan. Mungkin sekian pemaparan dari materi kami. Semoga teman-teman semua dapat mengambil ilmu dan menambah pengetahuannya mengenai analisis profitabilitas. Dan saya maupun rekan-rekan saya mohon pamit undur diri, dan apabila terdapat kata yang kurang tepat dari penjelasan kami, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada kita semua kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.